Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat, gitu. Lahan koruptor ya buat rakyat, gitu. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari situ mesti masuk lagi ke Bank Tanah. Nah, saya mesti berjuang lagi. Bisa nggak dari situ masuk kepada individu? Contoh PNS yang berpenghasilan rendah. Contoh guru. Contoh tentara yang pangkat rendah. Marwarar usul PNS TNI bisa cicil rumah dinas di lahan bekas koruptor. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwarar Sirait, mengusulkan agar para guru, PNS berpenghasilan rendah, hingga pensiunan TNI bisa mencicil rumah sehingga bisa memiliki rumah dinas yang ditempati saat masih aktif menjabat. Menurutnya, sudah ada 1.000 hektar di Banten yang merupakan lahan koruptor. Awalnya, ARA menuturkan pihaknya saat ini tengah mengumpulkan lahan-lahan bekas koruptor. Dari Kejaksaan Agung sudah memberikan 1.000 hektar lahan bekas koruptor di Banten untuk digunakan Kementerian PKP. Jadi, lahan gratis atau murah. Ya, lahan gratis atau murah, itu bisa dicapai dari mana, gitu. Ya, saya selalu ngomong apa adanya karena memang saya sudah ketemu Jaksa Agung paling nggak 3 kali. Dari satu kasus saja ada 1.000 hektar di Banten. Yaitu lahan dari mana? Dari koruptor lah. Jadi saya punya tema lahan koruptor buat rakyat. Gitu. Lahan koruptor ya buat rakyat, gitu. Apakah itu mudah? Tidak. Dari situ mesti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara. Dari situ mesti masuk lagi ke Bank Tanah. Nah, saya mesti berjuang lagi. Bisa nggak dari situ masuk kepada individu? Contoh PNS yang berpenghasilan rendah. Contoh guru. Contoh tentara yang pangkat rendah. Tuturnya saat rapat bersama Komite 2 DPD RI, Senin, 9 Desember 2024. Menurut dia, selama ini hanya TNI aktif saja yang memiliki rumah dinas. Namun pada saat pensiun, rumah itu kembali menjadi milik negara. ARA berpendapat, sebaiknya rumah dinas itu bisa menjadi jaminan hunian ketika tentara aktif pensiun dan bisa mencicil dari potongan gajinya selama aktif menjadi tentara. Maunya saya sebagai menteri, dia begitu rumah, itulah rumah itu jadi jaminan buat dia dan juga gajinya. Sehingga dia pas 20 tahun, dia masih 30 tahun lagi dia bekerja atau 35 tahun, dia punya tenor yang panjang, 30 tahun, 35 tahun sebagai tentara, sebagai pegawai negeri, sehingga dia bisa dipotong selama itu gajinya. Tapi dia sudah ada kepastian, karena kalau yang pangkat rendah itu biasanya tidak pindah-pindah. Yang pindah-pindah itu biasanya perwira. Kata ARA. Meski demikian, hal tersebut masih berupa pemikirannya sendiri. Ia tidak tahu apakah kementerian lain akan menyetujuinya atau tidak. Jadi itu posisinya, dan ini saya sampaikan secara terbuka saja, itu pikiran saya sebagai menteri. Dan tentu yang harus dijalankan adalah pikiran saya, rencana saya. Nah, kemudian bagaimana dari Pak Nusron ini saya sudah dapat 157 hektar. 157 hektar ini dari mana? Dari Mojokerto. HGU yang tidak diperpanjang. Kemudian di Banten 6 hektar. Itu juga akan masuk kepada DJKN. Dari DJKN akan masuk ke Bank Tanah. Bisa nggak itu dikasih kepada masyarakat? Itu perjuangan tersendiri, makanya harusnya upaya. Jadi kalau tanya apakah ada yang pasti, nggak ada yang pasti di sini. Tapi apakah saya punya rencana sebagai menteri? Punya. Jelasnya. Sebagai informasi, pada November 2024, ARA menuturkan bahwa dari 1.000 lahan dari koruptor di Banten, sebanyak 600 atau sekitar 60-nya sudah bisa dibangun. Ia membayangkan di atas lahan tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi yang apabila dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit. Tidak hanya lahan sitaan koruptor, ARA juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.